dan hanya negaranya tidak semua. Indonesia masih masuk, tapi TMU hanya untuk healthcare administration, ACA sama global health. Kalau saya tidak salah lihat di brosurnya. Penerimaan SPP-nya ditanggung, biaya hidup dapat 15.000 master, 17.000 PhD, akomodasi wajib di dorm, jadi tidak bisa bawa keluarga. Jelas kalau dapat ICDF, karena dorm tidak bisa untuk keluarga. Jadi yang dapat beasiswa ICDF ya tidak bisa bawa keluarga. Kalau single memang berangkatnya sendiri bisa lah, nanti rencana di awal ini sudah ini sih, kayaknya sudah lewat juga aplikasinya. Jadi kalau memang rencana bawa keluarga di awal ya nggak bisa pakai ICDF, karena dia harus wajib di dormnya TMU. Terus kayaknya kalau salah termasuk insurance juga sama uang buku, jadi mirip-mirip kayak LPDP, uang bukunya tapi ngajuin gitu. Kayak ngajuin baru terus di ACC dapat berapa. Cuma dia kampus jurusan tertentu ya, tidak semua kampus dan jurusan masuk di dalam listnya ICDF. Ya, mungkin itu terkait sama kedatangan sama beasiswa, nanti kayaknya lebih banyak diskusinya saja. Karena tadi pesannya jangan lama-lama, banyak diskusinya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Bayu sudah menjelaskan beberapa beasiswa yang ada di TMU, kemudian menjelaskan proses kedatangan dan karantina. Jadi memang untuk teman-teman ketika berangkat ke sini memang kalau bisa ada deposit awal ya, karena teman-teman harus mendeposit kos-kosan. Kalau misalnya teman-teman nggak stay di dorm juga harus bayar sih, jadi memang harus deposit. Dan itu tergantung kos-kosannya, mau dia yang punya itu meminta deposit 1 semester, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gitu. Jadi tergantung. Makanya memang kalau bisa ada uang yang sudah dibawa dalam bentuk NT, dalam bentuk mata uang Taiwan. Gitu. Kemudian ketika karantina ya, karena teman-teman nanti semua akan karantina, jadi tadi yang sudah disampaikan sama Mas Bayu itu perlu di note khusus terkait sama laporan suhu, wajib angkat telepon, jangan keluar kamar. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail tentang karantina, kita bisa meminta Mbak Rara untuk ngomong di sini untuk menjelaskan gimana sih karantina Mbak Rara kemarin 14 hari di sini. Kemudian terkait sama outstanding student, ya memang teman-teman akan bersaing dengan semua student yang ada di TMU nanti. Makanya dapatnya bisa beda-beda gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Kita akan bahas di waktu Q&A. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi terakhir, sharing terakhir dari Mas Muslih sebagai Ketua PPI Taiwan. Oke, Mas Muslih, monggo. Oke, suara saya bisa masuk ya? Bisa, Mas. Bisa. Jelas kok. Oke, slide saya sudah bisa kelihatan? Halo? Sudah. Sudah. Wah, cakep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya, Mas Bayu Trimurti dan kawan-kawan panitia dari PPI TMU. Karena ada 2 Bayu ya, ada Mas Bayu Satria, ada Mas Bayu Trimurti gitu. Oke. Perkenalkan teman-teman, saya Muslih, saya mahasiswa PhD di TMU juga, tahun pertama, insya Allah baru masuk tahun kedua hari Senin besok, sama dengan Mas Bayu Trimurti. Saat ini dia menjadi Ketua PPI Taiwan. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh 2 pemateri kita, ada Mas Bayu, 2 Bayu ya. 2 Bayu tadi sudah menjelaskan tentang detail sekali sebenarnya tentang persiapan apa dan apa yang harus dilakukan ketika nanti teman-teman sudah bisa datang ke TMU, lebih khusus begitu. Dalam hal ini mungkin saya hanya sedikit informasi saja tentang melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh
Mas Bayu dan Mas Bayu gitu. Jadi kira-kira seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh PPI Taiwan? Kemudian kira-kira apakah ada yang sama gitu atau ada yang beda terkait dengan regulasi apa yang ada di TMU? Tentu semua regulasi di breakdown dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan gitu. Jadi sebagai pembuka pada siang hari ini, selamat datang di Taiwan teman-teman. Kita tunggu kedatangannya teman-teman di Taiwan, lebih khusus lagi ke TMU ya. Sedikit overview saja, PPI Taiwan sudah berdiri sejak 2 Mei 2010, jadi insya Allah sudah lebih 10 tahun ya. 10 tahun, sudah ada kurang lebih 28 PPI kampus kota di seluruh Taiwan yang selalu kita berkoordinasi, tentu kaitannya juga dengan isu-isu seperti ini, COVID-19, kemudian kedatangan mahasiswa baru dan lain-lain, kita selalu diskusikan bersama-sama dengan teman-teman PPI kampus. Apa yang sudah dilakukan oleh PPI Taiwan ya? Sebenarnya kami masih dalam proses untuk menjalin komunikasi dengan MUI Taiwan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita identifikasi adalah pola regulasinya sebenarnya sama dari pemerintah Taiwan, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Bayu. Tapi ada beberapa yang mungkin kampus itu memberikan penata laksanaan yang berbeda. Nah, sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah peraturan yang memang dari pemerintah Taiwan itu seperti apa sih gitu. Tapi sebenarnya sebagaimana yang telah kita tahu semua lah gitu. Tapi dalam hal ini kita ingin tetap lebih diskusi lebih dalam lagi dengan Mr. Tony gitu ya, perwakilan dari MUI Taiwan yang kita kontak gitu. Tapi dalam hal ini kami masih mengusahakan untuk kita bisa melakukan webinar bersama, termasuk dengan KDI Taiwan dalam hal ini dari PWNI. Kemudian kita selalu menjalin komunikasi dengan TETO dan TEC di Jakarta terkait dengan informasi pengurusan dokumen kedatangan ke Taiwan dan jika ada perubahan regulasi terkait mahasiswa baru. Kalau kemarin sempat ada pertanyaan bahwa 14 September besok ini Jakarta kembali PSBB total. Bagaimana dengan pengurusan dokumen begitu ya? Apakah kemudian akan tetap buka atau seperti apa gitu? Hari Kamis kemarin, teman-teman, kami ada meeting online bersama dengan TETO dan TEC Jakarta, dan keputusannya adalah sampai dengan kemarin hari Kamis kemarin masih kembali ke aturan regulasi yang lama per tanggal 31 Agustus kemarin, yaitu TETO Jakarta akan tetap membuka pelayanan sesuai dengan regulasi sebelumnya di hari Senin dan Kamis saja. Di jam tersebut ya 10 dan 12 dan 13.30 sampai dengan jam 15.30 WIB. Apabila ada keperluan mendesak silahkan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Jadi hanya akan melayani di 2 hari saja dalam 1 minggu. Ini adalah aturan yang sudah dibuka sejak pengajuan visa diberlakukan pada tanggal 31 Agustus kemarin, dan sampai dengan hari Kamis kemarin insya Allah tetap polanya sama gitu. Kemarin sempat saya tanyakan juga apabila nanti ada regulasi dari pemerintah Indonesia, katakanlah di Jakarta yang kemarin akan ada PSBB total lagi di Jakarta gitu, apakah ini akan mempengaruhi pelayanan pembuatan visa atau mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan. Sejauh ini informasi yang kami dapat adalah tetap melakukan pelayanan di Senin dan Kamis, tapi nanti kalau seandainya ada perubahan aturan, nanti akan diinformasikan ke kami. Jadi nanti kami akan tetap berkomunikasi dan tentunya akan kita sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa baru yang akan masuk ke Taiwan per fall 2020 ini. Tadi hotel karantina bagi teman-teman yang nanti sudah melakukan pengurusan dokumen untuk datang ke Taiwan dan kemudian teman-teman datang ke Taiwan, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mas Bayu ya, ada berbagai macam hotel yang sudah disiapkan untuk karantina, baik itu di Taipei sampai dengan Kaohsiung, sudah ada semua gitu ya. Kemudian termasuk tadi juga sudah disampaikan kalau sebenarnya pembayaran untuk karantina, untuk pembiayaan karantina itu ya, misalkan
1.500 sampai 13.500 per malam di Taipei saja. Itu per malam, per hotel beda-beda begitu. Sudah termasuk makan 3 kali sehari. Tapi teman-teman kalau semisal pengen makan makanan favoritnya juga bisa, tadi disampaikan Mas Bayu juga, bisa pesan Uber Eats, bisa pesan Foodpanda dan lain-lain. Beberapa informasi yang kami dapatkan ini sebagai bentuk gambaran dan informasi saja. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Sebenarnya breakdown aturan dari pemerintah Taiwan itu sama, tentang regulasi kedatangan mahasiswa baru, tentang regulasi karantina dan lain-lain gitu. Tapi beberapa kampus ada yang mensiasati proses kedatangan mahasiswa ini, ada yang kemudian masih menunggu mendeferral sampai dengan semester depan, ada juga yang mempersilahkan untuk datang. Coba kita kasih contoh di NCKU ya spesifiknya. Mungkin dari informasi dari teman-teman BPI Tainan, teman-teman yang terdaftar sebagai mahasiswa NCKU FAL sudah bisa datang. Dari NCKU akan melakukan penjemputan skala besar dari bus NCKU sesuai dengan jadwal bis kampus. Nah, ini informasi yang kami dapat kemarin gitu ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan, tentu mungkin ini bisa kita perbaharui. Karantina di teman-teman yang maba NCKU, mereka harus karantina di hotel sendiri yang ditetapkan pemerintah. Namun, kampus memberikan keleluasaan di dormitori dengan catatan sebelumnya harus sudah apply dormitori. Artinya adalah teman-teman nanti mahasiswa baru yang bisa apply dormitori khusus untuk mahasiswa baru nanti akan ditempatkan di dormitori untuk karantinanya. Dengan catatan nanti mereka membayar fasilitas dormitori seperti biaya makan dan lain-lain. Kuliah tetap bisa dilakukan secara online sambil menunggu pengurusan dokumen. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk datang atau mungkin selama karantina sementara perkuliahan sudah mulai berjalan gitu. Jadi NCKU dalam hal ini tetap memberikan kemudahan dengan pelayanan kuliah online gitu. Sekali lagi tadi apakah dibolehkan karantina di dormitori? Tadi Mas Bayu juga sudah menyampaikan karena ini sudah masuk musim mahasiswa kembali kuliah, jadi dormitori akan penuh lagi gitu kan. Tapi informasi terakhir yang kami dapat dari teman-teman NCK memang menyampaikan bahwa hanya teman-teman maba yang apply dormitori sejak awal yang akan diberikan layanan untuk karantina di dormitori kampus sesuai dengan regulasi dari kampus. Jadi mereka yang tidak apply karena ada kemarin informasinya ada teman-teman yang kemudian mundur, ada kemudian yang kemudian mereka datang tetap lanjut tetapi sudah telat untuk apply dormitori, maka mereka tidak bisa karantina di dormitori, harus mengikuti karantina di hotel yang ditetapkan pemerintah. Contoh lain dari NCU, dalam hal ini NCU atau kalau DNU kita ada OGI ya, belum detail memberikan info tentang proses kedatangan maba. Apakah kemudian NCU menyediakan fasilitas karantina atau makan? Tapi saya pikir tetap akan mengacu pada aturan pemerintah. Kemudian untuk di Yunlin, salah satunya di Yuntek misalkan, kalau di Yuntek tidak memaksakan mahasiswa internasional untuk datang dengan mempertimbangkan biaya karantina yang mahal. Jadi sebenarnya mereka bisa teman-teman di Yuntek memberikan keleluasaan untuk teman-teman maba bisa deferral di semester yang akan datang. Jadi tidak memaksa untuk mereka datang. Bahkan sampai saat ini informasi yang kami dapat tidak ada mahasiswa Indonesia gitu. dari Indonesia yang datang ke Yuntek. Kemudian contoh lain di Yunlin juga di NFU, National Formosa University, mahasiswa boleh datang nanti di Spring 2021, Februari, berarti semester depan. Contoh lain di Hualien, Donghua, ini persis sama dengan yang kami sampaikan tadi, tetap harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Kemudian maba harus karantina di hotel yang telah ditetapkan atau juga dormitori kampus dengan catatan biaya karantina ditanggung mahasiswa baru. Namun informasi mengenai dormitori kampus ini apakah kemudian diperbolehkan memang mereka ditempatkan di dormitori, belum ada informasi detail lagi dari teman-teman yang ada di NDHU. Kemudian di Taichung, NCUT, keberangkatan pesawat perlu surat jalan yang pembuatannya bisa diajukan dulu ke Teto. Ini kaitannya dengan pembelian tiket pesawat ke Taiwan ya. Karantina wajib di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah Taiwan selama 2 minggu. Biaya ditanggung oleh mahasiswa, nanti akan direimburse
setelah selesai dari karantina, nanti teman-teman bisa melakukan reimburse dari ke pihak kampus. Seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Bayu bahwa teman-teman